Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh. Salawat Rabbina wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sedikit mengkaji akan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, juga kaum muslimah. Sangat penting untuk mereka belajar agama, mengetahui dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan membuat dia terjaga dari hal-hal yang buruk. Ketika dia belajar ilmu, maka dia akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan. Apalagi seorang perempuan, seorang perempuan, kata para ulama, salahul ummah bi salahi nisaihim. Umat itu akan baik jika perempuan-perempuan mereka juga baik. Kita yang berkeluarga akan merasakan ketika kita dapat istri yang pelajar, seorang penuntut ilmu, itu beda dengan orang-orang yang istrinya bukan dari penuntut ilmu, bahkan jauh dari agama Allah, jauh dari agama Allah. Dan mereka yang akan mendidik anak-anak mereka nantinya. Jika ibunya baik, ibunya penuntut ilmu, berilmu, maka juga akan turun ke anak. Dia akan mengajarkan anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, baik. Maka kita nasihatkan bagi para bujang yang masih belum menikah untuk mencari istri mereka dari kalangan penuntut ilmu itu lebih baik. Mereka tahu bagaimana cara membahagiakan suaminya. Mereka tahu bagaimana cara menenangkan suami kalau ada masalah. Ya enggak, Bang Hamzah? Dia akan tahu cara bagaimana melayani suaminya. Cara tenang ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kita contohkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu menerima wahyu, beliau berada dalam keadaan ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad khashitu ala nafsi. Sungguh aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Nabi? Keadaan Nabi lagi berada dalam keadaan tidak tenang, butuh ada istri yang menenangkannya. Karena kalau istri yang tidak berilmu tidak akan bisa menenangkan suaminya. Melihat Khadijah, seorang yang berilmu, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ummul mukminin, adalah bagaimana beliau mengatasi yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang. Kayak kita katakan butuh istri yang berilmu. Kata Khadijah ketika itu untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalimat yang sangat indah. Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, kalla wallah ma yukhzika Allah abadan. Tidak, demi Allah tidak akan pernah menyianyikanmu selama-lamanya. Artian Allah akan menjagamu, nggak perlu khawatir.
innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung hubungan silaturahmi. Ya. Wa taksibu al-ma'dum wa tahmilul kal. Kau adalah orang yang menyambung silaturahmi, yang berbuat baik, ya, dan juga membantu orang-orang yang tidak mempunyai kebutuhan, yang butuh namun tidak, orang yang punya hajat, ya. Wa taqrid dhaif, dan juga engkau memuliakan tamu. Kata Khadijah dengan sebuah ucapan yang bisa menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau istri tidak berilmu, dia tidak tahu cara mengatasi kesedihan yang kita rasakan, ya, makanya ya, seorang penuntut ilmu, perempuan penuntut ilmu itu lebih berharga daripada mutiara-mutiara merah yang berada di mana selama. Kata Syekh Muqbil, kata Syekh Muqbil, seorang wanita salafiyah penuntut ilmu itu lebih berharga dari mutiara merah. Karena kan yang membuat suami itu betah di rumahnya bukan hanya kecantikan sang istri, namun bagaimana adabnya, bagaimana ilmunya terhadap suaminya. Itu orang-orang yang berilmu, perempuan yang berilmu akan, ya, melayani suaminya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan permasalahan mahram, ya. Siapa yang mahram, siapa yang bukan mahram. Siapa yang boleh bagi perempuan untuk memperlihatkan sebagian zina yang biasa nampak, ya. Dan juga kita sebutkan masalah ar-radha'ah, masalah susuan, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala Syekh hafizahullah taala tanbiha. Di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan ada beberapa tanbihat. Ya, tanbih yang pertama, yajibu 'ala al-mar'ati al-muslimah an yahtajiba 'an ikhwani zawjiha aw a'mami aw bani 'ammi aw bani 'ammiha aw bani khaliha aw azwaji akhawatiha wa nahwihim mimman laysu min al-maharim alladzina taqaddama dzikruhum. Ya, di sini tanbih yang perlu diperhatikan. Kata Syekh radhiyallahu taala, wajib bagi, ya, seorang perempuan muslimah untuk mereka berhijab di depan saudara-saudara suaminya, berarti iparnya, ya. Au a'mami, atau paman-paman suaminya. Ya, suaminya mempunyai paman suaminya itu bukan mahram bagi si istri. Assalamualaikum. Paman suami itu bukan mahram bagi istri. Ya, wajib bagi istri untuk mereka berhijab di depan paman suaminya, karena mereka bukan mahram. Au bani ammi, ataupun anak paman suaminya, ya. Suaminya punya paman, nah, anak paman suaminya tersebut juga bukan mahram bagi seorang istri. Bahkan anak paman kandungnya juga bukan mahram baginya. Nah. Kemudian bani khaliha, ataupun anak, ya, paman dari pihak ibu, atau anak paman dari pihak ibu si perempuan, ini juga bukan mahram. Au azwaju akhawatiha, ataupun suami-suami saudari-saudari mereka. Jadi si perempuan misalkan punya saudari si Zainab, ya. Si Fatimah mempunyai saudari bernama Zainab. Nah, suami Zainab ini bukanlah mahram bagi si Fatimah, ya. Juga ipar, ya. Masih ipar, ya. Bahasa yang masih ipar. Nah. Wa nahwihim mimman laysu min maharim, dan selain, ya, dari beberapa orang yang kita sebutkan, ya, alladzi taqaddama dzikruhum, yang bukan mahram bagi si perempuan.
Ini tambih yang pertama ya. Kemudian tambih yang kedua, ibahatu nadharil mahram ila al-mar'ah ala ma taqaddama dhikruh masyrutun bi an la yakuna ala wajhi al-i'tidal wal istimta' wa syahwat. Fa in hasala min ahad al-maharim hada fala khilaf fi man'i. Ini perlu diperhatikan ya. Bagi seorang perempuan, kata Syekh Ridwanullah Ta'ala, ya, bolehnya seorang mahram, yang mahram bagi perempuan, melihat ke arah perempuan ya, kepada zina yang biasa ditampakkan ya. Ini ada syaratnya, kata Syekh ya. Ketika mahramnya tidak memandang ke arah perempuan dengan pandangan yang iltidar, untuk merasakan kelezatan seperti melihat dengan syahwat ya. Wal istimta' syahwat, juga bersenang-senang dengan penglihatannya dan syahwat. Kalau ada, kata Syekh, kalau ada salah satu di antara mahram bagi si perempuan yang melihat kepada si perempuan ini dengan pandangan syahwat, maka di saat itu tidak boleh bagi perempuan ini membuka zina yang diperbolehkan ditampakkan di hadapan mahram ya. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau ada kita melihat ada sesuatu yang aneh dari mahram kita ya, bagi perempuan ya, sepertinya ini nggak jelas nih. Walaupun pamannya misalnya, dia melihat pamannya, memandang dia dengan pandangan syahwat, agak wajib di saat itu bagi dia menutupi dirinya dari pamannya. Banyak kita banyak kita melihat ya sekarang ya, walaupun mahram ya, tapi ya na'udzubillah, jiwa mereka sudah rusak ya, jiwa mereka sudah rusak. Betapa banyak kita menyaksikan, mendengar kabar hari ini ada paman yang memperkosa ponakannya dan sebagainya. Ini menunjukkan mahramnya ini nggak jelas ya. Maka wajib bagi perempuan menutupi diri mereka dari jenis mahram-mahram yang seperti ini. Nah. Kemudian tambih yang berikutnya, farraqa ba'dul ulama bainal maharim fima yajuzu lil mar'ah an tubdihi lahum bihasabi shiddatil qarabah wa bu'diha lima fi nufusil bashar min at-tafawut. فتختلف مراتب ما تبديه لهم، فتبدي للأب أو للأخ ما لا يجوز إبداؤه للولد الزوج وهكذا. السلام عليكم. Sebagian para ulama itu membedakan ya terhadap apa yang boleh bagi seorang perempuan yang menampakkan untuk mahramnya. Itu sesuai dengan ya dekatnya hubungan kekerabatan ya. Seperti misalkan ya, terkadang apa yang boleh nampak di hadapan ayahnya ataupun saudaranya namun tidak boleh ditampakkan kepada anak suaminya. Nah, ini masuk syariat sesuai dengan apa yang ditampakkan oleh perempuan yang termasuk dari zina yang biasa tampak, itu sesuai dengan hubungan mahramnya, sesuai dengan sedekat mana hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka. Kemudian tambih yang keempat ini pun ya, yang keempat ini juga sangat penting. Ya, kata Syekh Ridwanullah Ta'ala ya, jelas ya. Yang ketiga jelas ya. Yang keempat, yanbaghi lil mar'ah alla tudhhira زينتها لمحرمها الذين تحصل من جهتهم شبهة أو الريبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجته سودة بالاحتجاب من غلام وقد حكم أنه أخوها لأنه ولد على فراش أبيها لما لما رأى به شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، وقد ادعى سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى أنه أخوها واحتجبي منه يا سودة. Ini yang keempat ini sangat perlu kita perhatikan. Gak hanya
untuk perempuan, tapi untuk kita kaum laki-laki ya. Kata Syekh Ridhahullah Ta'ala, sepantasnya bagi seorang perempuan ya untuk tidak menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka ya di depan mahramnya yang ya masih ada keraguan apakah ini betul-betul mahramnya apa tidak, masih ada syubhat. Kita contohkan nanti ya dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya Saudah radhiyallahu taala anha untuk berhijab di depan seorang anak ya yang telah dihukumi sebagai saudaranya. Harusnya apa? Harusnya saudara boleh menampakkan zinah mereka di hadapan saudara yang lainnya ya. Seorang kakak misalkan ya, seorang istri, seorang anak perempuan, boleh dia menampakkan zinahnya di hadapan saudaranya, saudara kandungnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Saudah ya untuk menampakkan zinahnya ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Saudah untuk berhijab di hadapan seorang anak yang itu telah dihukumi saudaranya. Itu sudah dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak tersebut merupakan saudaranya Saudah. Tapi karena ada syubhah. Apa syubhahnya? Kita sebutkan hadisnya nanti ya. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang melihat ya anak tersebut sangat mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, wa qad idda'a Sa'ad bin Abi Waqqas annahu ibnu akhi. Jadi kisahnya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim wallahu taala alam. Jadi terjadi perselisihan antara siapa? Antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdun ibnu Zam'ah. Jadi Abdun ibnu Zam'ah ini merupakan saudaranya Saudah. Jadi Abd ibnu Zam'ah ini saudaranya Saudah yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan antara Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, mereka saling ya berselisih, ini anak siapa? Nah, tadi yang dihukumi sebagai saudara Saudah. Ya, kenapa bisa terjadi perselisihan? Ya, di sini ada terjadinya apa namanya? Zina. Nah, disebutkan dalam hadis ya. Sa'ad mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas ahida alayya annahu ibnu unzur ila syabahi." Wahai Nabi, saudaraku Utbah bin Abi Waqqas itu telah mengatakan bahwasanya itu anaknya. Ya. Kemudian Abd bin Zam'ah yang merupakan saudara Saudah ya, sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai Rasulullah, lihatlah kemiripannya. Anak ini mirip saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah." Ya. Kemudian kata Abd bin Zam'ah, "Tidak wahai Nabi. Ya. Innahu akhi, sesungguhnya dia saudaraku. Wulida ala firashi abi." Karena kan anak ini dilahirkan di ranjang bapakku. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak ini sangat mirip dengan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, namun karena dilahirkan di ranjang suaminya, ya, di ranjang saudaranya siapa? Ayahnya Abd bin Zam'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi anak tersebut sebagai saudaranya Abd bin Zam'ah, juga saudaranya Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu lil firash wa lil 'ahiri al-hajar." Ya, anak itu diberikan kepada yang mempunyai ranjang, itu istri perempuan tersebut ya, istri suaminya
Nah. Kemudian dihukumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak tersebut saudaranya saudara. Namun karena ada syubhat, karena kan sebenarnya pas Nabi lihat ini nggak mirip sama ayahnya Abd bin Zam'ah, tapi mirip dengan saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada syubhat, ya ada kesamaran, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saudara untuk berhijab di hadapan anak tersebut. Apalagi sekarang ya, jika terjadi perselingkuhan, misalkan istri, ya mungkin akan terjadi perzinahan yang mungkin nanti lahir anak yang bukan belum tentu jelas dari bapak, dari suami si istri tersebut, mungkin dari laki-laki lain. Ya, kalau terjadi demikian maka ya perempuan lebih bagus, lebih baiknya maka Nabi SAW memerintahkan seorang untuk berhijab dari ya mahram yang belum jelas, masih ada syubhat, kesamaran, apakah dia mahram, apakah tidak bagi si perempuan. Jelas ya? Paham nih, Muhammad? Maksudnya Awais, paham ya? Khulasahnya intinya kalau kita melihat misalkan jangan orang lain misalkan karena ini bukan masalah yang bagus, ini terjadi perselingkuhan antara istri dan orang lain misalkan katakan namanya Robert lah, namanya jangan nama Islam, Robert lah namanya misalkan. Nah, si Robert ini dia mempunyai saudari, ya ataupun perempuan lah. Siapa perempuan cocoknya? Si B misalnya. Nah, si B ini ya perempuan dia, si B perempuan. Ya. Dia mempunyai saudara si A. Namun si A ini ya nggak jelas apakah itu betul-betul anak bapaknya. Dikarenakan terjadi perzinahan antara ibunya dan laki-laki lain misalkan. Nah, ini terjadi syubhat di sini. Nah, maka si B ini ya dia harus menutup diri dari si A. Walaupun ya diketahui itu maksudnya anak tersebut lahir di ranjang bapaknya. Ya karena ada syubhat kesamaran, maka bagi perempuan untuk menutup dirinya di hadapan mahram yang masih ada syubhatnya kesamaran. Ya, jelas ya ini dengan contoh biasa sudah jelas ya. Nah. Kemudian masalah ini kita masuk ke permasalahan yang baru. Libasun wa zinatul qawaid minan nisa. Sekarang kita akan membahas masalah pakaian dan zina, perhiasan bagi al-qawaid minan nisa. Siapa itu al-qawaid minan nisa? Adalah perempuan tua yang sudah tidak lagi haid dan juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Ya, kita akan membahas masalah al-qawaid minan nisa. Qala Allah Ta'ala wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Dengan kacing baju itu nampak dari itu Bapak Ustaz dari Enggak? kacing kan nampak dari Bapak Ustaz dari agak susah nih ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana hukum perhiasan dan juga pakaian yang berkaitan dengan perempuan tua yang sudah menopause, sudah nggak haid dan juga sudah nggak mempunyai keinginan raghbah untuk menikah. Kalau melihat laki-laki dia sudah nggak lagi bersyahwat, nggak mempunyai ketertarikan untuk menikah. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan al-qawaid, ya al-qawaid telah disebutkan ya, dari perempuan yang sudah tidak lagi ingin menikah, sudah tua ya, maka tidak mengapa bagi mereka ya, tidak berdosa ketika mereka melepaskan thiyabahunna ya, pakaian-pakaian mereka, tidak mengapa untuk mereka menanggalkan pakaian mereka, pakaian luar ya, bukan pakaian yang menutupi aurat yang tersebutkan nanti. Ghayra mutabarrijatin bizina, selama tujuannya itu tidak untuk menampakkan zina. Boleh bagi al-qawaid dan nisa itu menampakkan, menanggalkan pakaian luar mereka seperti selendang ataupun jilbab, kaos kaki ya, dengan tujuan apa? Selama tujuannya itu tidak untuk menampakkan zina. Khairan mutabarrijatin bizina an yasta'fifna khairun lahun. Namun jika mereka meninggalkan perbuatan tersebut, itu lebih baik bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samii'un alim. Syekh Abdullah taala menyebutkan di sini al-qawaid jam'u qa'id wa hiya al-mar'atu al-kabira allati qa'adat 'an al-hayd wal-walad wa laysa laha raghbatun fi az-zawaj. Ya, jadi al-qawaid ini jamak dari qa'id, yaitu perempuan yang sudah tua, perempuan tua yang sudah tidak lagi haid. Apa bahasa kita di menopause? Ya. Dan juga sudah tidak ingin untuk menikah, dan juga sudah tidak mempunyai anak. Ya, bukan lagi masa mempunyai anak ya. Walaysa raghbatun fi zawaj, dan dia tidak ingin untuk menikah. Ya, sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Wal muradu bi thiyabihin allati yajuzu laha wad'uha wal khal'uha hiya thiyab allati tastur bihi al-mar'atu sya'ra ra'siha ila nahwiha fala junaha 'ala al-qa'id an yad'na thiyabahunna adh-dhahira allati talbas 'adatan litasattur min ghairi al-maharim bi syarti an la taqsud ya min wad'i thiyabiha adh-dhahira idhara zinatiha idharu zinatiha lirijal. Jadi apa yang diinginkan dari zina yang boleh mereka tampakkan bagi perempuan tua, yaitu boleh bagi mereka menanggalkan pakaian ya yang biasa digunakan untuk menutup kepala mereka, menutup rambut mereka, berarti apa? Jilbab, ataupun katakanlah selendang ya. Maka boleh bagi mereka menampakkan rambut mereka, nggak masalah. Ini berlaku pada perempuan tua yang sudah tidak haid, sudah tidak memiliki anak, dan tidak mempunyai keinginan untuk meninggal ya. Namun tidak boleh bagi mereka untuk apa? Untuk menampakkan aurat mughalladhah, aurat yang mughalladhah, yang bukan aurat ringan ya. Dan juga syaratnya apa? Selama ketika dia menanggalkan jilbabnya tersebut, misalkan ataupun selendangnya, dia tidak bertujuan untuk menampakkan zina, apalagi sudah ubanan ya. Nah, wa qawluhu ta'ala wa an yasta'fifna khairun lahun, jika mereka meninggalkan perbuatan demikian maka itu lebih baik. An wad'i thiyab wa yalbasna khimarahun wa jalabibihin khairul lahunna min wad'iha. Apa yang kita tulis?
Ya, ini telah terjelaskan tadi ya. Ya. Arti khulasahnya, ya, inti dari poin yang kita sebutkan, boleh bagi perempuan tua menampakkan, menanggalkan pakaian yang menutup kepala mereka seperti jilbab, ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun mahram itu tidak dilakukan olehnya, ya. Nah, ini terdapat sebuah permasalahan yang akan keluar dari poin ini. Apa itu, Abu Haris? Apa hukum berjabat tangan dengan perempuan tua? Ya. Kita melihat kaum muslimin itu bermudah-mudahan, bahkan kita yang sudah mengenal sunnah, ya, bermudah-mudahan ya menjabat tangan perempuan sudah tua. Ya, kita beralasan enggak masalah ini. Dilihat pun enggak membuat kita bersyahwat, jadi enggak masalah dalam dijabat tangannya. Apa hukumnya berjabat tangan dengan perempuan tua? Hah? Mustahab. Hah? Mustahab. Ada yang lain? Apa hukumnya? Haram, tetap haram, tetap tidak boleh. Walaupun sudah tua, mau sudah, maksudnya sudah apa namanya? Sudah ujur. Sudah tua kali lah istilahnya, sudah nggak bisa gerak, ya kulitnya nggak, pokoknya nggak selera kalau kita lihat. Tetap juga nggak boleh. Walaupun nggak bersyahwat ketika melihatnya juga tidak boleh. Ya, tetap dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau perempuan yang masih kecil, anak perempuan, misalkan umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, boleh nggak kita salaman dengan anak kecil, anak perempuan yang kecil? Belum balik. Ya, belum balik. Dia masih umur mumayyiz sekitar umur 7 tahun. Boleh enggak? Boleh. Boleh, ya, boleh. Jadi ini juga pendapat yang ada dalam mazhab Imam Ahmad. Boleh, enggak masalah. Kalau sudah balik, kita enggak boleh, ya. Jelas ya? Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa qad ishtaratat al-ayatu fi haqqi al-mar'ati al-kabira alla takuna mimman yarjuna nikahan wa ma dhalika illa li anna raja'aha an-nikah yad'uha ila at-tajammul wa at-tabarruj tama'an fi al-azwaj fa in kanat bi hadhihi as-sifat fa hiya manhiyatun an wad'i thiyabiha. Kata Syekh, ya, perempuan yang al-qawaid yang tua ini diperbolehkan mereka menampakkan sebagian zina seperti jilbab tadi, melepaskan jilbabnya. Ini selama dia termasuk orang tua yang sudah memang tidak punya syahwat lagi, sudah tidak ingin untuk menikah. Tapi kalau dia mempunyai keinginan untuk menikah, ya, kalau lihat laki-laki dia mungkin bersolek make up lagi, itu nggak boleh nggak boleh bagi yang menampakkan apa? Menampakkan zina mereka, menampakkan rambut mereka. Sebagian sudah tua masih mempunyai keinginan untuk menikah. Ya, kita lihat kadang sudah nenek-nenek tapi masalah make up itu luar biasa. Padahal kakinya satu sudah berkumuran, ya, kalau istilah orang kita, ya. Maka tidak boleh baginya. Kalau dia masih punya keinginan untuk menikah, walaupun dia sudah tua, maka tetap tidak boleh bagi dia untuk melepaskan, menanggalkan pakaian mereka. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa in kanat al-mar'atu min al-qa'id allati la yarjuna nikahan فإنه يباح لها أن تضع ثيابها الظاهرة التي لا يؤدي خلعها إلى كشف العورة، وهذا قول أكثر المفسرين في المراد بالثياب المذكورة بالآية وأنه جلباب، وعلى ذلك فلا مانع شرعا أن تكشف وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب لأمن المحظور منها والفتنة بها وانصراف الأنفس عنها وعدم رغبة الرجال فيها. Adapun kata Syekh rahimahullah taala, perempuan yang al-qawaid yang sudah tidak ingin lagi untuk menikah, ya,
maka diperbolehkan baginya menampakkan, menanggalkan pakaian mereka, pakaian yang zahir, ya, yang tidak membuat auratnya nampak, ya, seperti melepaskan jilbab, ya, menampakkan kaki, kedua tangan mereka, ya, ini boleh. Dan ini merupakan ya pendapat kebanyakan mufassirin. Ya, mereka mengatakan al-thiyab yang diinginkan dalam ayat ini adalah jilbab. Ya, boleh bagi perempuan menanggalkan jilbab mereka. Perempuan yang sudah tua di hadapan apa? Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki ajanib. Karena dikarenakan apa? Aman dari mahdzur, sesuatu yang ditakuti, aman dari fitnah. Kenapa aman? Karena kan orang yang melihatnya sudah tidak punya selera, ya, selera yang tidak bangkit, gairah yang tidak bangkit. Kemudian wa qauluhu ta'ala ghairu mutabarrijatin bizina, ghairu mutabarrijatin bizina. Masih ada waktu selama apa? Kata Allah ghairu mutabarrijatin bizina. Selama tujuannya tidak untuk menampakkan zina. Bayyanatil ayatu anna allati qasadat izhara zina wa at-tabarruj bi wad'i thiyabiha laysa laha an tad'a thiyabaha an wajhiha wa yadayha wa ghayri dhalik wa annaha athima bi hadha as-sani' لأن الزينة في المرأة فتنة ولو كانت لا تشتهى ولكل ساقطة لاقطة فإذا كان في يديها خضاب أو في معصمها أساور أو في رجليها خلاخل ونحو ذلك لم يجوز لها أن تضع خمارها أو غطاء وجهها أو عباءتها ونحو ذلك مما يؤدي إلى ظهور هذه الزينة. Ya, kata Syekh Hifdzahullah Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perempuan yang sengaja melepaskan, menanggalkan pakaian mereka bertujuan untuk menampakkan zina ataupun tabarruj, ya, maka tidak boleh bagi mereka untuk melepaskan jilbab mereka, ya, untuk menampakkan wajah-wajah mereka ataupun tangan-tangan mereka dan selainnya. Dan ketika dia menampakkan pakaiannya, ya, menanggalkan jilbabnya, maka dia berdosa. Perempuan yang tua, ya, yang melepaskan jilbabnya, ya, ataupun membuka wajahnya, kakinya dengan tujuan tabarruj, ya, tujuan menampakkan zina, maka ya perbuatan dia ini berdosa. Walaupun dia termasuk orang yang sudah la tushtaha. Apa itu la tushtaha? Sudah tidak diinginkan. Siapa yang ingin menikah, ya? Nenek-nenek mungkin umurnya sudah 180, ya. Mungkin jarang, ya. Walaupun masih ada, ya, kita lihat di TV ada yang nikahi nenek umur 180, ya. Ada rencana, ya. Falikulli saqitatin laqiqah. Bagi setiap ini itu akan ada yang mengambilnya. Ya, kalau ada kesempatan, ya mungkin orang akan melihatnya. Ya, walaupun nenek-nenek, ya. Kalau dia buka aurat, ada saya yang melihatnya. Nah, alhamdulillah, apalagi pada zaman kita ini. Bukan hanya nenek-nenek, yang lain pun dilihat, ya. Allahumma musta'an. Wa idza kana fi yadihi khidab wa nisfu as-sagar. Jika di tangannya, ya, kata Syekh Hifdzahullah Ta'ala, jika tangannya itu sudah diwarnai, sudah dihias, gitu kan, ataupun di pergelangan tangannya itu ada gelang, ya, dia memakai gelang di pergelangan tangannya, ya, ataupun di kakinya ada al-khalakhil. Al-khalakhil itu jenis gelang yang dipakai di kaki untuk berhias. Ya. Biasa ada orang apa ini? Kita pun ada, ya, perempuan memakai gelang di kaki, ya. Nah,
tujuannya untuk zina, ya. Kalau perhiasan-perhiasan seperti ini masih ada padanya, ya perempuan yang sudah tua ini, maka tidak boleh baginya menampakkan zina mereka. Tidak boleh bagi mereka menampakkan zina mereka. Ya. Tidak boleh bagi mereka menanggalkan ya jilbab mereka, khimar mereka, ya, ataupun menutup wajah mereka, ataupun gaun mereka. Ya, tidak boleh dia singkap untuk menampakkan zina tersebut. Dan selainnya dari apa-apa yang akan mengarahkan kepada menampakkan fitnah, membuat fitnah itu muncul. Ya, maka wajib bagi seorang perempuan ya betul-betul dia menjaga auratnya, betul-betul dia menjaga zinahnya, perhiasannya. Tidak boleh bagi perempuan untuk menampakkan perhiasan mereka di hadapan laki-laki ajanib, di hadapan laki-laki yang bukan mahram baginya, ya. Tidak boleh baginya bertabarruj, ya. Namun berapa banyak kita lihat pada hari ini apa yang dilakukan oleh perempuan kaum muslimin itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka diperintahkan untuk menyembunyikan zina mereka. Bahkan sekarang kita melihat banyak perempuan yang bangga ya memakai gelang emas banyak di tangannya, mungkin sampai ke lengannya, ya, di kakinya, di lehernya. Dia senang, bahkan bangga menampakkan kepada orang lain, ya. Na'udzubillah, ini bertentangan dengan syariat Islam. Ini bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Bahkan ada juga suami yang senang, ya. Dia merasa bangga kalau istrinya terlihat keren, ya, dipajang di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram dan media-media sosial yang lainnya. Alhamdulillah, ini suami dayuth namanya. Suami dayuth, tidak mempunyai sedikit pun kecemburuan terhadap keluarganya. Alhamdulillah. Ya. Tidak boleh bagi perempuan bermudah-mudahan masalah ini juga. Ya, tidak boleh bagi perempuan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sebagian masih bermudah-mudahan, biasa nampak, apalagi di hadapan ipar, ya, paman, suaminya. Alhamdulillah, ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya, lihatlah bagaimana semangatnya nisa salaf, perempuan salaf dalam menutup aurat mereka. Ya, Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin, ketika terjadi ma'ruf kisah al-ifk, ma'ruf ya, kisah yang Aisyah radhiyallahu taala anha dulu berzina. Saat itu ya Aisyah ketinggalan, ya, ketinggalan, ya. Akhirnya ya Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu, beliau termasuk ya pasukan yang tugasnya itu berada di akhir, di ujung pasukan, ya, untuk melihat sesuatu yang tinggal dan sebagainya, ya. Tiba-tiba beliau melihat Aisyah, ya, dikenal ini Aisyah radhiyallahu taala anha karena sebelum turun ayat hijab beliau telah melihat dan mengenal Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah turunnya hijab, ya, jadi kisah al-ifk ini setelah turunnya ayat hijab, ya. Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu melihat Aisyah, kemudian beliau istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari pasukan, ya, dandu beliau. Namun pada saat itu Aisyah kurus, jadi pasukan yang menandu apa namanya bahasa kita tuh, alat yang digunakan untuk memandu, keranda, mati, pelana, ya, ataupun tandu, karena kurusnya Aisyah mereka nggak sadar. Saat itu Aisyah keluar untuk kebutuhannya. Tiba-tiba pasukan pergi, yang mereka kira Aisyah ada di dalam, ya, karena kurus Aisyah nggak terasa. Mungkin kalau gemuk akan terasa. Kok beda nih? Sudah ringan karena kurusnya Aisyah
dikarenakan kata Aisyah, itu kami tidak makan daging, ya, kami hanya makan makanan ringan, yang tidak membuat daging tumbuh, ya, tidak membuat gemuk. Kemudian ketika mendengar istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari Safwan bin Attar, langsung Aisyah radhiyallahu anha ya menutup wajah beliau dengan jilbab. Ya, bagaimana semangatnya, bagaimana yang mereka betul-betul menjaga ya aurat mereka. Betul-betul mereka menutupi diri mereka dari laki-laki yang bukan mahram. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, fasaqtu bistirja'i hina 'arafani ya khammartu wajhi bijilbabi. Aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Sudah waktu sedikit lagi ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Jangan dia bermudah-mudahan untuk menampakkan zinah mereka, ya, menampakkan wajah mereka, ya, menampakkan kaki mereka, betis mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, betapa banyak kita melihat perempuan kaum muslimin pada hari ini, ya, apalagi ketika keluar ya celana yang ngetren, celana yang di atas mata kaki untuk perempuan. Ya, akhirnya apa yang nampak betisnya, nampak kakinya. Ini sesuatu yang haram. Ya, namun mereka kita lihat ya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Namun naudzubillah masih ada laki-laki yang senang ya, kalau melihat yang seperti ini kesempatan. Naudzubillah. Ya, hendaknya bagi laki-laki ketika dipertemukan dengan perempuan-perempuan seperti ini, hendaknya mereka apa? Menundukkan pandangan mereka. Jangan berdalih ada dalam badir, ini ucapan syaitan. Ini dalil syaitan. Sebagian pemuda mengatakan daripada membadir. Karena enggak apa-apa, enggak masalah kita lihat. Daripada membadir, ini ucapan syaitan. Nah, syaitan yang mengajarkan ucapan-ucapan yang seperti ini ya. Walaupun dalilnya apa? Membadir, tetap tidak boleh, haram. Ya. Bahkan ya pandangan yang kalau pandangan pertama nggak masalah, apa ya? Rezeki. Yang ketiga baru dosa ya. Bukan ketiga, kedua pun sudah berdosa. Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tutbi'in nadhrata an-nadhrah. Ya, inna lakal awwal wa laysa lakal thaniyah. Wa yani jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Itu pandangan pertama untukmu sudah bonus. Tapi tidak boleh pandangan kedua. Pandangan kedua sudah enggak boleh paling ketiga, paling keempat. Nah, ya, kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari pembahasan.